Hai, perkenalkan, ini Ana. Seperti kalian, Ana adalah seorang pihak pelapor penyedia barang dan jasa dan profesi. Saat ini, Ana sedang kesulitan dengan pengenaan sanksi dari pelanggaran kewajiban pelaporan yang dikenakan PPATK kepadanya. Ana telah terkena teguran tertulis dan denda, serta terancam terkena hukuman pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi apabila tidak segera memenuhi kewajibannya. Untuk terhindar dari pengenaan sanksi ini, mari kita bersama-sama belajar mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban pelaporan. Kenalkan, ini Nia, seorang analis transaksi keuangan yang akan membantu kamu memahami hal-hal terkait pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban pelaporan. Pertama, tahukah kamu peraturan terkait pengenaan sanksi? Peraturan terkait pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan dan PP Nomor 109 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada PPATK. Adapun pelanggaran kewajiban pelaporan yang dimaksud sesuai Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2024 meliputi menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan bentuk, jenis, materi atau substansi dan tata cara, tidak melakukan registrasi GoAML, terlambat menyampaikan laporan, dan terlambat menyampaikan koreksi laporan. Pada pelanggaran menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan bentuk, jenis, materi atau substansi dan tata cara, pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap laporan yang tidak sesuai dengan Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021. Salah satu contohnya adalah penyedia barang dan jasa kendaraan bermotor yang akan menyampaikan laporan transaksi atau LT dengan nilai penjualan 500 juta rupiah atau lebih, namun memilih format laporan selain LT pada aplikasi GoAML. Pada pelanggaran tidak melakukan registrasi GoAML, pelanggaran ini diberlakukan terhadap pihak pelapor yang tidak melakukan registrasi hingga tahun 2025. Pada pelanggaran terlambat menyampaikan laporan, pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap batas waktu penyampaian laporan, seperti misalnya penyedia barang dan jasa properti melaporkan laporan transaksi penjualan dengan nilai 500 juta rupiah atau lebih, melebihi jangka waktu pelaporan yakni 14 hari kerja sejak tanggal transaksi. Pada pelanggaran terlambat menyampaikan koreksi laporan, penyedia barang dan jasa dan profesi menyampaikan koreksi laporan melebihi jangka waktu koreksi laporan yakni 3 hari kerja. Terhadap 4 pelanggaran tersebut, pihak pelapor dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan atau pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi. Sanksi teguran tertulis dikenakan pada pelanggaran menyampaikan laporan yang tidak sesuai, tidak melakukan registrasi GoAML, terlambat menyampaikan laporan, dan terlambat menyampaikan koreksi laporan. Begitu juga sanksi pengumuman kepada publik dikenakan pada pelanggaran-pelanggaran yang sama. Sedangkan sanksi denda administratif hanya dikenakan pada pelanggaran terlambat menyampaikan laporan. Sebelum mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan berupa keterlambatan penyampaian laporan, PPATK akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak pelapor melalui message board GoAML. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak pelapor dengan menyampaikan konfirmasi atau klarifikasinya ke PPATK sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Atas hasil konfirmasi atau klarifikasi, PPATK akan menyampaikan informasi berupa diterima atau tidaknya konfirmasi atau klarifikasi yang disampaikan pihak pelapor tersebut. Terhadap keterlambatan penyampaian laporan dengan kriteria lebih dari 1 kali berdasarkan temuan PPATK dalam pelaksanaan audit kepatuhan, pengelolaan laporan, dan analisis dan pemeriksaan, atau menyampaikan keterlambatan laporan pertama kali berdasarkan temuan PPATK dalam audit khusus, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif. Denda administratif ditetapkan dengan keputusan Kepala PPATK.
Besaran denda sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada PPATK. Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa tarif keterlambatan 1-40 hari per pelaporan adalah Rp25.000. Tarif keterlambatan lebih dari 40 hari untuk per pelaporannya adalah Rp1.000.000. Sedangkan tarif akumulasi denda keterlambatan per entitas pelapor per tahun adalah Rp100 juta. Selanjutnya, atas keterlambatan penyampaian laporan, pihak pelapor wajib melakukan pembayaran denda administratif melalui penyetoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP langsung ke kas negara. Penyetoran PNBP dilakukan paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterimanya salinan keputusan Kepala PPATK secara elektronik maupun non-elektronik mengenai penetapan pengenaan sanksi administratif. Dalam hal pihak pelapor tidak membayarkan denda administratif, PPATK dapat melakukan publikasi pengumuman terhadap pihak pelapor atas pelanggaran kewajiban pelaporan. Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif, pihak pelapor dapat menyampaikan keberatan atas penetapan sanksi administratif tersebut. Format surat keberatan tercantum dalam lampiran 5 perkara nomor 1 tahun 2024. Pengajuan keberatan penetapan sanksi administratif dilampiri paling sedikit dengan fotokopi bukti penerimaan surat teguran tertulis atas salinan keputusan Kepala PPATK mengenai penetapan sanksi administratif, fotokopi bukti pembayaran denda administratif apabila pihak pelapor telah menyetorkan PNBP denda administratif, fotokopi surat teguran tertulis atas salinan keputusan Kepala PPATK mengenai penetapan sanksi administratif, dan data dan atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan. Keberatan penetapan sanksi administratif diajukan paling lama 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat teguran tertulis dan salinan keputusan Kepala PPATK mengenai penetapan sanksi administratif. Dalam hal keberatan tidak diajukan sampai dengan jangka waktu, hak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur. Demikian hal-hal yang perlu kamu pahami mengenai pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan. Sekarang, sudah pahamkan kalian akan pengenaan sanksi ini? Mari, terus tingkatkan pemahaman akan aturan untuk hindari sanksi hukuman.